karena sudah didapatkan restitusi pajak, karena tidak mungkin mendapatkan pengembalian pajak yang telah didapatkan oleh CMNP kalau memang surat berharganya palsu. Waktu minta pengembalian pajak ke pemerintah, dia tidak mengatakan palsu, ya kan? Dia udah dapat uang. Nah, sekarang sesudah dapat uang, dia mengatakan palsu. Dia mana bisa, ya? Jadi ini hanya coba-coba, siapa tahu dapat uang tambahan. Itu aja. Perkaranya sebenarnya cukup sepertiga halaman putusannya. Oke? Ngomong-ngomong, kamu cantik deh. Bang Hotman, kasus artis Bang Hotman. Kalau penelantaran anak Bang berpuluh-puluh tahun. Apa? Penelantaran anak berpuluh-puluh tahun itu lebih tepatnya di ranah pidana atau perdata Bang? Itu bisa mengarah pidana, tapi belum ada contoh presiden. Berarti seperti Paling-paling bisa perbuatan melawan hukum. Perdata ya Bang? Bisa pidana, bisa perdata. Tapi pidana belum ada presiden. Kalau Ya. Denada dituntut 7 miliar Bang, sampai Apa? yang di Denada dituntut 7 miliar Kalau sama. sudah dituntut berarti dia menempuh upaya hukum perdata. Itu pasti alat larinya 1365 perbuatan dugaan perbuatan melawan hukum. Pembuktiannya untuk itu seperti apa Bang? Pembuktiannya adalah saya selama ini tidak pernah kau kasih nafkah, kau di mana, aku di mana, uang sekolah saya tidak dibayar. Itu pembuktiannya. Berarti berhak ya Bang meminta kalau misalkan udah ada kesepakatan menuntut hak dengan nominal yang besar, itu berhak ya? Enggak Bang? Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Kalau Itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Tes DNA masih Ya? dibutuhkan nggak Bang? Apa? Tes DNA masih dibutuhkan nggak? Karena kan di luar nikah. Sebentar dulu, ini di luar, oke. Di luar nikah, yang kalau di luar nikah kan tetap ada hubungan hukum sama ibunya. Oke. Nggak perlu tes, kalau selama ibunya mengakui anak ya udah. Nggak perlu tes DNA, kan ibunya yang dituntut kan, bukan bapaknya. Jadi nggak perlu tes DNA. Oke. Jadi bisa langsung gugatan aja ya Bang? Iya, karena anak di luar nikah itu adalah anak ibunya. Ya? Bang ada upaya damai mungkin kalau menurut Damai dulu kamu. Yang orang lain berperkara nanya gua damai atau tidak. Iya mungkin dari Abang sarannya Bang. Gua nggak ada komen. Aku bukan kuasa Bang, hukum. Aureli Bang. Aureli Di gua nggak tahu. grooming seperti apa Bang? Kalau misalnya kasusnya udah belasan tahun, masih Apa? bisa dituntut gak Bang? Tahu dah. Mana aspri gua? Si ibu. Ibu mana ibu? Saya ambil contoh, BPR sampai hari ini banyak sekali bunganya di atas bunga penjaminan. Tidak sesuai dengan bunga. Banyak sekali apa? BPR atau bank-bank digital juga Ya. banyak memberikan bunga lebih tinggi dari bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Memang tidak dijamin oleh si LPS. Tapi itu tidak membatalkan Tidak jaminan. membatalkan simpanan-simpanan masyarakat yang bunganya di atas bunga penjaminan. BPR terutama banyak karena BPR itu dia bersaing dengan bunga tinggi. Terus bank digital pun mungkin banyak memberikan bunga tinggi di atas bunga penjaminan. Tapi bukannya tidak sah, tapi tidak dijamin. Kalau banknya jatuh tidak dibayar oleh BPS. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa kalau melanggar syarat penjaminan Bank Indonesia, bahwa itu melanggar kausa yang halal, melanggar undang-undang dan oleh karenanya sudah 1320 depositonya menjadi catat hukum atau sah atau tidak sah, itu salah atau tidak? Sebagai salah satu simpanan masyarakat ya tetap sah dan tetap harus dikembalikan oleh bank. Cuma dia tidak akan dibayar oleh dulu pemerintah kalau ke LPS. Kalau misalnya contohnya saja bunganya di atas bunga penjaminan atau dia tidak memenuhi, tidak tercatat pada bank, Ya. tidak akan dibayar sama sekali. Dia harus dibayar dengan aset bank itu sendiri. Dan tabungan itu tetap sah, itu aja kesimpulannya. Ya tetap sah dan tetap bank harus mengembalikan karena kita menerima uang. Ini adalah bukan pemerintah, bukan LPS yang harus mengembalikan. Terkait dengan ini, Anda sudah membaca 2 putusan Mahkamah Agung yang terbuka untuk umum. Kebetulan pihaknya adalah CMNP dan juga BPPN kebetulan, tapi putusan itu terbuka untuk umum. Ya, jadi saya tidak menanyakan fakta di bukti fakta. Pertanyaannya begini, kebetulan dalam 2 putusan kasasi dan PH tersebut juga menyangkut ketidakdipenuhinya syarat penjaminan dari yang dan Tapi keputusan pernyataan dia tidak dibayar dengan program pemerintah bukan berarti menganulir membuat si
wakaf itu atau simpanan itu jadi tidak sah sama sekali. Karena kalau tidak sama sekali sangat dirugikan orang yang menyimpan uang di bank. Dia tetap bernagih bank, tapi bukan dengan jaminan pemerintah yang membayar, tapi dengan aset bank sendiri. Apakah Anda setuju dari putusan kasasi yang Anda baca dari aspek hukumnya ya, dan juga dari putusan PK, di mana dalam putusan kasasi dan PK hakim tidak pernah mengatakan surat deposito NCD tersebut sebagai cacat atau tidak sah, hanya menyebutkan tidak dibayar dalam rangka penjaminan. Jadi nanti bakal ada pertanyaan kepada saudara, oh ini tidak usah menurut putusan. Pertanyaannya, Anda sudah baca dua putusan tersebut. Nyata-nyata tidak ada kata-kata kalimat dari majelis hakim tidak sah, tapi tidak bisa dibayar dengan penjaminan, dan PPPN pun atau PTPP juga mendalilkannya bukan dari segi 1320, hanya mengatakan tidak memenuhi syarat penjaminan, dan oleh karena pemerintah tidak perlu bayar. Begitu. Ya karena memang dimohonkan oleh penggugat objek perkara itu adalah menyangkut penjaminan oleh pemerintah ya. Minta dibayar oleh pemerintah, tapi karena tidak memenuhi syarat ya tidak dibayar, itu objek perkaranya. Dan BPPN atau dari RADA aset-aset yang diserahkan ke BPPN itu diserahkan ke PT perusahaan pengelolaan aset, tapi menurut undang-undang PT pemegang saham komisaris direksi tetap bisa diminta pertanggungan berbalik, itu ada di secara eksplisit diatur di undang-undang PT. Bisa. Oke. Secara singkat kasus ini, si PT TBK menginstruksikan broker untuk menjual surat berharga, okay? Dan kemudian si broker tersebut berhasil menjualnya, dibayar oleh pembeli. Kemudian uang dolarnya dapat dari pembeli, uang inti disetorkan ke bank, dan oleh si penjual yaitu TPD TPK yang berhak atas uang tersebut mengatakan oke, buka deposito, ya, buka deposito, namanya NCD, ya. Kemudian sampai perkara, ya, perkara terus baik banknya, baik siapapun, dan walaupun sidangnya sudah berbulan-bulan, harusnya cukup putusannya cukup satu halaman menyatakan salah pihak, salah tembak, ya, salah gugat, ya, itu aja. Jadi ini benar-benar orang banknya yang terima uang, banknya yang tidak bisa bayar, ya udah, kalau banknya sudah bubar, ya gugat mantan direksinya, gugat pemiliknya, kan begitu kan? Itu penafsiran yang sangat sederhana sekali. Cuma ini penggugat coba-coba, siapa tahu untung, ya. Kemudian langkah selanjutnya di Kalau dari segi hukum acara ini sudah salah.